Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu kiper Arsenal yakni Aaron Ramsdale mendapat tindakan kekerasan dari para penggemar Tottenham Hotspur. Sementara Barcelona mengakhiri puasa gelarnya setelah menang atas Real Madrid di partai final Piala Super Spanyol. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita kali ini dari hasil pertandingan Premier League di mana Chelsea akhirnya meraih kemenangan saat berhasil menekuk Crystal Palace 1-0. Nah, di laga ini juga skuad The Blues resmi memperkenalkan Mykhailo Mudryk saat jeda babak pertama. Chelsea sukses meraih 3 poin dalam laga lanjutan pekan ke-20 Premier League. Bermain di hadapan para pendukung, skuad The Blues menekuk Crystal Palace dengan skor tipis 1-0. Gol tunggal skuad The Blues dicetak melalui Kai Havertz pada menit ke-64 pertandingan. Di laga ini Crystal Palace juga tampil bukan tanpa perlawanan. Mereka sukses melepaskan 10 tembakan di mana 5 tembakan diantaranya mengarah ke gawang. Dengan hasil ini Chelsea nggak beranjak dari peringkat 10 klasemen sementara. Jurnalis Fabrizio Romano mengkonfirmasi kalau Mykhailo Mudryk telah sepakat bergabung ke Chelsea. Skuad The Blues harus merogoh kocek cukup besar yaitu sekitar 100 juta euro. Berikutnya pemain asal Ukraina ini juga mendapat kontrak jangka panjang yakni sampai tahun 2023. Tanpa pikir panjang, skuad Singa Biru langsung memperkenalkan sang pemain. Pemain 22 tahun itu diperkenalkan kepada publik Stamford Bridge di laga menghadapi Crystal Palace. Saat itu dia mendapat sambutan hangat dari para penggemar saat jeda babak pertama. Chelsea meraih kemenangan pertama mereka di tahun 2023. Pada laga yang digelar di Stamford Bridge itu, skuad The Blues menekuk Crystal Palace dengan skor tipis 1-0. Kemenangan ini membuat sang manajer Graham Potter terlihat sumringah. Potter mengatakan kalau kemenangan atas Crystal Palace merupakan kemenangan yang sangat berharga. Pasalnya dia menganggap kalau anak asuh Patrick Vieira ini merupakan bukan lawan yang mudah. Skuad The Eagles bahkan beberapa kali terlihat mengancam gawang Chelsea. Masih dari hasil pertandingan Premier League nih, ada Newcastle United yang mencatatkan rekor kemenangan terpanjang di 5 liga top Eropa setelah mengalahkan Fulham 1-0. Selesai pertandingan, Eddie Howe meminta para pemainnya untuk tetap fokus dan gak besar kepala. Newcastle United terus melanjutkan tren positif mereka di pekan ke-20 Premier League. Pada laga tersebut, skuad The Magpies sukses membungkam Fulham dengan keunggulan tipis 1-0. Satu-satunya gol pada laga ini dicetak lewat Alexander Isak pada menit ke-89. Di laga ini, skuad The Cottagers nggak berkutik dengan mencatatkan statistik buruk. Selama 90 menit penuh mereka bahkan gagal melepaskan satu pun shot on target. Dengan kemenangan ini Newcastle menempel ketat Manchester City dengan selisih 1 poin saja. Gak cuma membawa Newcastle United bersaing di papan atas, kemenangan atas Fulham ini juga membuat skuad The Magpies mencatatkan rekor yang sangat gila. Dilansir dari ESPN, skuad asuhan Eddie Howe tersebut mencatatkan rekor gak terkalahkan terpanjang di 5 liga top Eropa. Terakhir kali skuad The Magpies menelan kekalahan pada bulan Agustus yang lalu. Saat itu mereka berhasil ditumbangkan oleh Liverpool dengan skor tipis 2-1. Pasca kemenangan atas Fulham, pelatih Newcastle United yakni Eddie Howe meminta skuadnya untuk nggak jumawa. Sebaliknya pelatih Inggris ini justru memperingatkan para pemainnya. Howe bilang kalau perjalanan mereka semakin sulit karena harus bersaing dengan klub raksasa. Berikutnya Howe juga merasa senang atas kemenangan tersebut. Dia pun mengucapkan terima kasih kepada para pemain yang sudah sangat bekerja keras. Di sisi lain pelatih Fulham Marco Silva menyebut kalau mereka kurang beruntung. Next ada Arsenal yang berhasil meraih kemenangan di markas Tottenham Hotspur dalam laga derby London di pekan ke-20 Premier League. Pada laga ini juga terlewat momen di mana Aaron Ramsdale mendapat tendangan dari para penggemar Tottenham Hotspur. Arsenal bertandang ke markas Tottenham Hotspur dalam menghadapi derby London di pekan ke-20 Premier League. Pada laga itu skuad The Gunners mampu menang dengan skor 0-2. Gol tersebut dicetak pada babak pertama melalui gol bunuh diri dari Hugo Lloris dan Martin Odegaard. Sampai peluit panjang dibunyikan, gak ada tambahan gol yang tercipta. Hasil ini membuat Arsenal semakin kokoh di puncak klasemen dengan mengemas 47 poin. Unggul 8 poin atas Manchester City yang membuntuti di peringkat kedua. Dan inilah klasemen sementara Premier League sampai pekan ke-20.
Laga Tottenham Hotspur dan Arsenal berlangsung dalam tensi yang sangat tinggi. Gak cuma dari para pemain, salah seorang fans Tottenham Hotspur juga ikut meluapkan emosinya. Saat itu mereka terlihat menendang Aaron Ramsdale yang sempat terlibat cekcok dengan Richarlison. Para steward yang berjaga langsung sigap mengamankan supporter tersebut. Usut punya usut, kejadian ini berawal saat Ramsdale terlihat menjulurkan lidahnya ke arah penonton. Kiper Inggris itu melakukan hal tersebut saat wasit meniup peluit panjangnya. Akibat kejadian itu, supporter tersebut sedang diselidiki oleh Asosiasi Pesepak Bola Profesional atau PFA. PFA menganggap kalau semua pemain berhak mendapat rasa aman saat bekerja. Mikel Arteta nggak bisa menyembunyikan kebahagiaannya pasca menang di laga Derby London menghadapi Tottenham Hotspur. Dia merasa terkesan dengan penampilan para penggawanya. Menurut pelatih Spanyol itu, para pemain tampil dengan determinasi yang sangat tinggi. Arteta juga menilai anak asuhnya bisa mengendalikan permainan dan bermain cukup agresif. Pelatih berusia 40 tahun itu menyebut kalau kemenangan ini sangat penting bagi timnya, sebab skuad The Gunners bisa melesat jauh meninggalkan saingannya di puncak klasemen. Berikutnya kita masuk ke hasil final Piala Super Spanyol. Ada Barcelona yang mengakhiri puasa gelarnya setelah menekuk sang rival Real Madrid dengan skor 1-3. Keberhasilan Barcelona memang gak terlepas dari menggilanya penampilan Gavi yang saat itu mencetak 1 gol dan 2 assist. Barcelona sukses mengakhiri puasa gelarnya dengan merebut Piala Super Spanyol dini hari tadi. Berlaga itu, skuad Blaugrana melibas sang rival Real Madrid dengan skor 1-3. 3 gol Barcelona dicetak oleh Gavi, Robert Lewandowski, dan Pedri. Sementara El Real cuma mampu mencetak 1 gol lewat gol tunggal Karim Benzema di masa injury time. Trofi Piala Super Spanyol ini menjadi pencapaian trofi pertama Blaugrana. Terakhir kali mereka mengangkat trofi di musim 2020-2021 saat memenangkan Copa del Rey. Gavi sukses menunjukkan kualitasnya sebagai pemain muda terbaik. Pasalnya pada laga final Piala Super Spanyol, pemain 18 tahun itu menunjukkan performa yang sangat impresif. Gavi sukses berkontribusi besar dalam kemenangan Barcelona atas Real Madrid. Sebab di laga itu, gelandang asal Spanyol ini berhasil membukukan 1 gol dan 2 assist. Gak heran kalau Gavi dinobatkan sebagai Man of the Match berkat penampilan impresifnya tersebut. Berikutnya ada hasil pertandingan Serie A di mana Atalanta melibas Salernitana dengan skor telak 8-2. Masih dari hasil Serie A nih guys, ada AS Roma yang berhasil meraih kemenangan setelah menekuk Fiorentina dengan skor 2-0. Atalanta tampil menggila di pekan ke-18 Serie A menghadapi Salernitana. Dalam laga itu, skuad Ladea melibas Salernitana dengan keunggulan telak 8-2. Guillermo Ochoa harus memungut bola dari gaungnya sebanyak 8 kali. Namun kiper timnas Meksiko ini justru mendapat rating tertinggi di antara para pemain lainnya. Hal ini disebabkan karena bapuknya lini pertahanan Salernitana. Berdasarkan statistik, 3 pemain belakang skuad Granata memiliki rating terburuk dari semua pemain. AS Roma sukses memetik 3 poin di pekan ke-18 Serie A. Bertanding di Stadion Olimpico, skuad Serigala Ibu Kota menekuk Fiorentina dengan 2 gol tanpa balas. Pada laga ini, Paulo Dybala menjadi aktor kemenangan dengan mencetak brace. 2 golnya itu masing-masing dicetak di menit ke-40 dan 82 pertandingan. Dengan hasil ini, AS Roma berada di peringkat 7 klasemen sementara Serie A dengan raihan 34 poin. Sementara Fiorentina duduk di peringkat 10 klasemen dengan raihan 23 poin. Dan inilah klasemen sementara Serie A sampai pekan ke-18. Michail Antonio sempat menjadi bilikan Chelsea sebelum resmi mendatangkan Mikhailo Mudryk. Skuad The Blues sendiri sudah mengajukan tawaran besar kepada West Ham United. Akan tapi tawaran tersebut ditolak mentah-mentah oleh skuad The Hammers. Gak mau berlarut-larut dalam kegagalan, mereka pun mengalihkannya dengan mengincar winger PSV Eindhoven. Kabarnya Noni Madueke masuk ke dalam daftar perburuan singa biru seandainya gagal merekrut Antonio. Sebelumnya Todd Boehly selaku pemilik ingin jor-joran di bursa transfer musim dingin ini. West Ham United tengah mencari sosok baru untuk menggantikan David Moyes. Hal ini gak lepas dari performa buruk Moyes dalam menangani skuad The Hammers. Dengan begitu, klub yang bermarkas di Stadion Olimpiade London itu membidik 2 pelatih beken. Mereka adalah Rafael Benitez dan mantan pelatih Wolverhampton yakni Nuno Espirito Santos. Alasan West Ham memilih kedua pemain tersebut karena dianggap punya pengalaman di Liga Inggris.
Manchester City menelan kekalahan dengan rival sekota mereka dalam laga derby Manchester kemarin. Pada laga itu, skuad The Citizens berhasil dipermalukan dengan skor tipis 2-1. Usai takluk atas sang rival, Pep Guardiola selaku pelatih Citizens memberikan pendapatnya. Pep mengatakan kalau timnya bermain sangat baik dan kerap menampilkan permainan penyerang. Dengan kekalahan itu, pelatih Spanyol ini pesimis skuad Citizens bisa meraih gelar juara Premier League. Pep juga bilang kalau timnya di musim ini tampil seperti nggak biasanya. Kita masuk ke rumor transfer nih guys, ada Arsenal yang tertarik mendatangkan Rafinha setelah gagal merekrut Mikhail Mudryk. Sedangkan Al Ittihad juga tertarik untuk mendatangkan Lionel Messi. Arsenal mengincar salah satu bek kanan muda Real Valladolid yakni Ivan Fresneda. The Gunners tertarik merekrut pemain 18 tahun itu karena tampil impresif di skuad Pucela. Di La Liga musim ini saja dia telah memainkan 18 pertandingan. Walaupun kerap diturunkan sebagai pemain pengganti, hal ini sudah cukup untuk menambah pengalaman. Akan tapi langkah The Gunners merekrut Fresneda diprediksi nggak akan mudah. Pasalnya Newcastle United juga menaruh minat kepada bek asal Spanyol tersebut. Chelsea berhasil menikung Arsenal dalam perburuan Mikhail Mudryk. Menurut Fabrizio Romano, skuad The Blues merekrut winger 22 tahun tersebut dengan mahar 100 juta euro. Setelah gagal mendatangkan Mudryk, Arsenal mengalihkan transfer kepada winger Barcelona yakni Rafinha. Manajemen The Gunners berusaha untuk menghubungi perwakilan sang pemain. Sayangnya peluang Arsenal mendatangkan Rafinha diprediksi cukup rendah, sebab winger asal Brazil itu masih masuk ke dalam rencana asuhan Xavi Hernandez. Aaron Wan-Bissaka sempat dirumorkan bakal kembali ke Crystal Palace karena minimnya menit bermain di Manchester United. Akan tapi rumor tersebut cuma isak menjempol belaka. Pasalnya pemain asal Inggris ini kerap tampil sebagai starter di tangan Erik ten Hag. Hal ini disebabkan karena Diogo Dalot yang akhir-akhir ini sering mengalami masalah kebugaran. Gak disangka Wan-Bissaka menunjukkan performa luar biasa saat dipercaya tampil. Berkat penampilannya itu, setan merah diyakini gak akan melepas bek berusia 25 tahun tersebut. Everton tertarik untuk merekrut pemain muda milik MU Anthony Elanga. Pemain Swedia itu diproyeksikan untuk menjadi ujung tombak skuad asuhan Frank Lampard. Pasalnya performa penyerang The Toffees sejauh ini dinilai sangat buruk. Terbukti sampai pertengahan musim mereka baru mencetak 15 gol dari 19 pertandingan di Premier League. Everton tertarik merekrut Elanga karena penampilan impresifnya bersama MU. Bersama skuad Red Devil dia sudah memainkan 18 pertandingan di berbagai kompetisi. Eden Hazard tertangkap kamera sedang mengunjungi markas latihan Al Nassr. Saat itu dia bertemu dengan sang pelatih Rudi Garcia saat momen pertemuan tersebut. Menurut rumor terbaru, Hazard dilaporkan sangat tertarik untuk bergabung ke Al Nassr. Bahkan dalam pertemuan itu keduanya membahas mengenai rencana kepindahan sang pemain. Kurangnya menit bermain di Real Madrid menjadi alasan Hazard ingin bergabung. Apalagi kontraknya bersama skuad Los Blancos akan berakhir di musim panas mendatang. Al Ittihad punya rencana besar untuk memboyong sang mega bintang Lionel Messi. Klub raksasa Arab Saudi itu siap menggelontorkan dana yang sangat besar kepada La Pulga. Dilansir dari media The Sun, skuad Singa Asia menggaji Messi sebesar 306 juta pound sterling. Akan tapi Al Ittihad harus bersaing dengan Al Hilal yang juga dikabarkan tertarik. Klub berjuluk Al Zaim ini ingin merekrut Messi yang saat ini kontraknya masih belum jelas. Pasalnya kontrak La Pulga bersama PSG akan berakhir di bulan Juni mendatang. Ronaldo Junior dikabarkan akan bergabung ke Mah Academy. Sebagai informasi, Mah Academy merupakan salah satu program sepak bola Arab Saudi yang saat ini sedang digalakan. Masa depan anak Cristiano Ronaldo itu masih belum jelas sejak putus kontrak bersama MU. Kabarnya sang anak ingin mengikuti jejak sang ayah dengan hijrah ke Timur Tengah. Sepanjang karirnya, Ronaldo Junior pernah berkelana membela berbagai akademi klub top Eropa, mulai dari Akademi Real Madrid sampai Akademi Juventus. Berita selanjutnya ada Erick Thohir yang resmi mengajukan diri sebagai calon ketua PSSI periode 2023 sampai 2027. Hal sebaliknya ada Iwan Bule yang justru nggak maju sebagai ketua PSSI dan berharap ketua PSSI nantinya bisa membawa perubahan.
Erick Thohir resmi mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023 sampai 2027. Pria yang sekaligus menjabat sebagai Menteri BUMN ini ditemani oleh beberapa pengurus klub. Mulai dari Kaisang Pangarap selaku Presiden Persis Solo, Raffi Ahmad selaku pemilik Rans Nusantara FC, sampai Teddy Cahyono dan YouTuber beken Atta Halilintar. Erick Thohir sendiri punya catatan mentereng di dunia olahraga. Sebagai contoh, dia pernah menjadi ketua pelaksana Asian Games di tahun 2018 lalu. Muhammad Iryawan dikabarkan gak akan mencalonkan diri sebagai ketua PSSI periode 2023 sampai 2027. Kepastian itu didapat dalam Kongres Luar Biasa PSSI pada Minggu kemarin. Dalam kongres itu, Iwan Bule mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah mendukung. Di bawah kepemimpinannya, Timnas Indonesia Junior belum menunjukkan prestasi luar biasa. Kepala asuhan Sintayong bahkan belum merasakan gelar juara AFF selama 2 edisi berturut-turut. Iwan Bule pun berharap kalau ketua PSSI selanjutnya bisa membawa perubahan. Guys, kita masuk ke baca komentar ini dari Fatir8970. Ayo Arsenal, City sudah membukakan jalanmu. Kira-kira Arsenal bisa menang gak ya di Premier League? Atau mungkin MU yang menang? Komen di bawah ya guys, sampai jumpa!